Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depriantri Saputra dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil referensi kelompok saya, yaitu 1, 2, dan 3. Baik, pendahuluan. Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank Syariah merupakan suatu produk perbankan yang berlandaskan oleh sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah atau yang dikenal dengan sebutan syariah. Sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Pada awalnya Bank Syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi dari perbankan muslim yang merupakan mengakomodasi desakan dan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peralatan, dan stabilitas nasional. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank Belanda dinasionalkan oleh pemerintah di Indonesia. Beberapa yang ada di awal kemerdekaan adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Nasional
Indonesia tahun 1946 di Medan. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Nah, di Indonesia praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank pengkreditan rakyat yang disebut BPR, bank umum syariah, dan juga bank BPR syariah, BPRS. Masing-masing dari lembaga keuangan perbankan tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Ide awal tentang perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis Islam di Indonesia muncul dengan adanya pendapatan Mansur Keua, pengurus besar Muhammadiyah periode 1937 dan sampai 1944 yang mana beliau menguraikan tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang dipaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Pada organisasi Muhammadiyah ini dilanjutkan dengan diadakan muktamar khusus di Sidoarjo pada tahun 1968 yang membahas salah satu diantaranya tentang hukum bank. Dalam suatu sidang tersebut ditegaskan bahwa riba hukum haramnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank miliki negara kepada para nasabah yang dikategorikan sebagai mutayahibat menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem ekonomi, terutama lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Fatwa tersebut kemudian dituangkan pada keputusan nomor 8 tahun 2006 yang memutuskan bahwa bunga bank adalah riba dan jelas keharamannya. Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkan paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1933
1983. Penerapan ekonomi syariah secara lembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian baru menyusul bank lain yang membuka jendela syariah dan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukuman yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah tahun 1998. Itulah tahun dimulai sistem perbankan ganda atau dual banking system, serta kemudian disusul oleh keluarnya UUD No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan wewenangnya kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 1974, keterangan berupa ide dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah belum terrealisir karena undang-undang yang belum memungkinkan dengan adanya hambatan politis. Tahun 1983 diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0% atau peniadaan bunga sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertas, uang giral, dan kuasi. Fungsi pokok moneter: 1. Menciptakan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa, mengawasi sistem moneter. Jenis-jenis moneter: pengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah yang beredar. Sistem moneter dapat digolongkan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan non-bank. Seperti yang telah Anda ketahui bahwa ada banyak lembaga keuangan di Indonesia di luar perbankan atau sering disebut lembaga keuangan bukan bank LKBB. Bank dan LKBB sangat berperan bagi aktivitas perekonomian Indonesia. Kedua, lembaga keuangan ini mampu untuk menghitung dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Berikut ini beberapa jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. 1. Pasar uang. 2. Pasar modal. 3. Perusahaan pegadaian. 4. Koperasi simpan pinjam. 5. Perusahaan dan pensiun. Lanjutnya bab penggadaian syariah. Sejarah penggadaian syariah pada masa pemerintahan
Republik Indonesia. Dinas Penggadaian merupakan lanjutan dari pemerintah Hindia Belanda. Status Penggadaian diubah menjadi perusahaan negara. Penggadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1967, Peraturan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian perusahaan penggadaian. Kemudian berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan. Selanjutnya, kemudian terbentuk Badan Hukum Penggadaian berubah lagi menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, penggadaian syariah, gadai. Ran secara bahasa artinya bisa ats-subuut dan ats-dawam, atau tetap dan kekal. Dikatakan ma'un rahinun, air yang diam mengenang tidak mengalir, atau ada kalanya berarti al-habsu dan luzum, menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap diri tertahan atau bertanggung jawab oleh apa yang... Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan, pinjaman, maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga ringan, bunga yang rendah, dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita keuangan karena Perang Dunia II. Bantuan Bank Dunia selanjutnya dialihkan kepada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka membantu negara berkembang menjadi anggota Bank Dunia. Pinjaman yang dibiayai oleh Bank Dunia hanya ditunjukkan untuk proyek produktif. Sumber-sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah asing, dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya, dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank. International Bank didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia tahun 1945 ini bersama dengan didirikannya International Monetary Fund (IMF). Tujuan berdirinya kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya tahun 1946.